Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pembelajaran daring yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi upaya pelestarian makhluk hidup ya. Jadi anak-anakku sebelum belajar ingat kamu berdoa supaya selalu sehat. Nah sekarang kamu lihat penjelasan guru upaya pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Untuk hewan, penyebab kelangkaannya pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya hutan dibakar ya. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Itulah penyebab kelangkaan hewan. Sekarang kita penyebab kelangkaan tumbuhan. 1, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. 2, sulit berkembang biak. 3, terkena hama. 4, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Itulah penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dapat kita lakukan. 1, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi dibuat dia siapa yang berburu terus ditangkap. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Itu penangkarannya. Upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Jadi kalau penangkaran itu untuk hewan ya. Dibuat tempat penangkaran. Kemudian berbeda dengan tumbuhan. Pelestarian tumbuhan ya dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Jadi itu kalau dia pembudidayaan itu untuk tumbuhan. Sedangkan untuk penangkaran itu adalah untuk hewan. Ingat itu anak-anak ya. Sekarang yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Kalau in, ingatlah di dalam ya, habitat aslinya. Seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa dan taman nasional. Memang sudah itu tempatnya ya. Hutan lindung, cagar alam ya, suaka marga satwa. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, pelestarian di luar habitat aslinya. Ex di luar ya. In di dalam. Seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum geologi dan herbarium. Bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Jadi itu untuk menjadi bahan pelajaranmu atau kamu lihat. Mudah-mudahan anakku mengerti langkah-langkah yang diperlukan untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Terima kasih.